tentang larangan mengagungkan kuburan. Ini adalah pembahasan yang sangat penting di tanah air kita. Karena kita dapati ternyata para ulama Syafi'iyah, ya baik Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, demikian juga Ibnu Katsir dan banyak ulama dari ulama Syafi'iyah yang pernyataan-pernyataan mereka merupakan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi atau demikian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Mereka dengan tegas mengatakan bahwasanya misalnya salat ke arah kuburan hukumnya haram karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian juga tidak boleh mencari keberkahan atau salat di kuburan karena mencari keberkahan dan pengagungan. Banyak ya mereka telah menyatakan dalam kitab-kitab mereka, ya. Ya, terlebih lagi ternyata pengagungan terhadap kuburan dan penghuni kubur akhirnya bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, terutama kuburan orang-orang soleh. Dan ini sudah dinyatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Contoh seperti Ibnu Hajar berkata, wa qissatu salihin kanat mubtada'a ibadati qaumi nuhin hadhil asnama thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dzalik, ya. Dan kisah tentang orang-orang soleh, ya, merupakan permulaan terjadinya peribadatan kaum Nuh terhadap patung-patung ini, yaitu karena orang-orang soleh, ya, itu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Orang-orang soleh tersebut diagungkan, akhirnya diibadahi. Asalnya mereka orang soleh. Ini awal permulaan, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya, ini adalah permulaan dari timbulnya kesyirikan, yaitu kaum Nuh beribadah kepada berhala-berhala. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Tsumma tabi'ahum man ba'dahum ala dzalik." Kemudian orang-orang setelah mereka mengikuti, ya. Jadi tradisi pengagungan terhadap orang soleh akhirnya mengantarkan kepada peribadatan terhadap mereka, ini diikuti selanjutnya dan selanjutnya. Jadi bukan suatu hal yang sirna, tidak, tapi pengagungan terhadap orang soleh mengantarkan kepada peribadatan kepadanya, ini berlanjut, ya. Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, wa aslu ibadatil asnam, dan asal peribadatan terhadap patung-patung adalah minal mughalat fil qubur wa ashabiha, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan penghuni kubur, mengkultuskan kepada kuburan dan penghuni kubur. Jadi inilah yang terkadang kita pikirkan di tanah air kita. Banyak saudara-saudara kita yang mau bermadzhab Syafi'i tapi mengagungkan kuburan, ya, mengagungkan kuburan, sengaja salat di situ, mencari keberkahan di situ. Sementara ulama Syafi'iyah sudah melarang, ya. Jadi mereka meninggalkan ajaran mazhab Syafi'i, ya, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kenapa kita dilarang untuk mengagungkan kuburan? Sebab pertama karena bertasyabuh dengan Yahudi dan Nasara. Bertasyabuh, kegiatan mereka seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk di kaum tersebut. Sebab kedua, karena mengagungkan kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, salat dan yang lain bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya.